Oke, kalau sampai gue benar-benar bisa memprediksi siapa yang bakal jadi juara IBL setiap musimnya dengan sangat benar, well, gue bakal jadi dukun dan udah kaya sekarang. Tapi jujur, gue nggak tahu siapa juara IBL 2022 ini. Oh, maksud gue bukan gue yang tahu siapa juara IBL 2022 ini. Tapi jangan di skip dulu. Oke, musim 2022 IBL sudah memasuki fase akhir. 8 tim sudah tereliminasi, sedangkan 8 tim lainnya harus baku hantam untuk mendapatkan juara. Dan pada akhirnya, hanya ada satu tim saja yang bisa menjadi juara. Dan kita sebagai fans, analis, dan para scouts pasti akan menebak-nebak sekarang siapa yang akan menjadi juara IBL musim ini. Kalau lo cuma pakai feeling, mungkin lo bakal nebak antara Pelita Jaya atau Satria Muda lagi yang bakal dapat juara. Tapi kalau ditanya, siapa yang bakal menangin juara IBL 2022 ini, mungkin lo bakal bingung milih dua tim ini. Dan fakta lain, prediksi dan kenyataan yang terjadi seringkali berbeda. Tapi tenang, gue punya satu metode yang menurut gue paling ampuh buat mengetahui siapa yang bisa jadi juara IBL musim 2022 ini. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Oke, mungkin ada dari kalian yang mengikuti web-web buat ngebet, yang katanya juga bisa memprediksi siapa yang menang di tiap game. Jujur gue gak terlalu paham bet, tapi setahu gue, bet itu selalu memihak ke tim yang secara peringkat lebih tinggi dan mengikuti tren. Jadi misal kalau di NBA, kalau di awal musim ini Miles Bridges nge-hype banget, sampai-sampai odds-nya buat menangin Most Improved Player adalah yang paling tinggi, tapi pas Miles Bridges performanya menurun di tengah musim, odds-nya juga ikut turun. Jadi terikat banget sama yang namanya tren dan performanya di saat itu. Bahkan di akhir, Miles Bridges nggak masuk nominasi Most Improved Player. Jadi kalau betting apps nggak bisa diandalkan, apalagi yang harus diandalkan? Sebenarnya ada satu metode yang sebenarnya sudah kita pelajari bahkan sejak SMP. Metode itu adalah sejarah. Sejarah membuat kita belajar tentang kesalahan-kesalahan maupun kebaikan di masa lalu dan kita terapkan di masa depan agar mendapatkan masa depan yang lebih baik. Jadi kita bakal gali lebih dalam mengenai tim-tim yang udah pernah menang juara IBL dan kita hubungkan titik demi titik untuk mendapatkan juara IBL musim ini. Sedikit rekap tim-tim yang masuk ke playoff 2022. Ranspik yang di awal musim struggle banget buat dapetin satu kemenangan aja, tiba-tiba kedatangan Hakim Scott dan dengan leadership dan pengalaman yang sangat tinggi, berhasil membawa Rans sempat menang 5 kali beruntun, berhasil membawa Rans berakhir di peringkat 8. Hang Tua justru berkebalikan, di mana di awal musim mereka sempat menang 5 beruntun, namun akhirnya mereka struggle dan masih sempat berakhir di peringkat 7 playoff. Peringkat 6, lagi-lagi Dewa United yang harusnya di atas kertas punya pemain lokal yang sangat-sangat hebat, namun hanya mendapatkan 13 kemenangan saja. Peringkat 5 yaitu NSH adalah tim kuda hitam kedua selain Hang Tua. Dari awal musim, tim ini sangat konsisten dengan pemain importnya yang mungkin menjadi calon MVP musim ini. Lawannya West Bandit juga masih konsisten dari musim sebelumnya. Lalu di peringkat 3 ada Prawira Bandung yang juga konsisten, di mana mereka menyumbangkan 4 pemain di gelaran All-Star kemarin, terbanyak dari semua tim. Well, semoga gak kalah lagi di ronde pertama playoff ya. Next ada Satria Muda dan Pelita Jaya, dua tim yang sama persis seperti musim sebelumnya, menempati peringkat 2 dan peringkat 1. Sekarang kita mulai prediksinya, atau maksud gue melihat sejarah tim-tim yang udah juara. Mari kita coba lihat siapa aja tim yang pernah juara IBL. Sejak IBL berdiri, ada total 23 tim yang sudah berlaga. Dan dari 23 tim tersebut, hanya ada 4 tim yang pernah menjadi juara IBL. 4 tim. Pelita Jaya sekali, CLS sekali, Aspak atau Setapak 4 kali, dan Satria Muda 10 kali. Dan kalau kita perlebar lagi, daftar tim-tim yang pernah masuk ke final IBL ternyata hanya ada 5 tim aja, yaitu 4 tim tadi ditambah dengan Garuda Bandung pada 2008. Jadi bayangin aja, dari total 17 musim IBL berlangsung, hanya ada 5 tim saja yang pernah masuk ke final, dan 4 tim yang jadi juara. Tapi bang, tiap tahun kan pemain IBL beda-beda, tambah lagi ada pemain import sekarang. Jadi nggak baik dong lihat siapa aja yang pernah juara sebelumnya. Oke, kalau gitu kita coba lihat dari perspektif lain. Pertama, mari kita lihat presentase menang kalah regular season dari seluruh tim di sejarah IBL yang pernah masuk semifinal. Gue harus pakai presentase menang kalah, bukan berapa kali mereka menang atau kalah.
Karena jumlah pertandingan IBL tiap musim sangat berbeda dari musim ke musim. Ada yang bahkan cuma 15 kali main satu musim, tapi ada yang bisa sampai 33 kali. Ternyata, tim terburuk yang pernah masuk ke semifinal IBL adalah Stadium 2015, di mana mereka hanya menang 13 kali dari total 33 game, dengan persentase kemenangan hanya 39%. Tapi mereka masih bisa masuk ke semifinal. Nah, untungnya, semua tim yang masuk playoff musim ini paling rendah persentasenya yaitu 50%, di mana Rans menang 11 kali dan kalah 11 kali. Tapi coba persempit lagi. Siapakah tim dengan rekor menang kalah regular season terburuk yang pernah masuk ke final? Well, jawabannya adalah Satria Muda 2019 dengan 9 kali kalah dan 9 kali menang semusim, 50%. Hal itu berarti juga semua tim di musim ini masih punya kesempatan untuk masuk ke final. Karena Rans yang di peringkat 8 punya persentase menang kalah 50%. Jadi bisa kita simpulkan, semua tim yang masuk playoff musim ini adalah tim yang bagus. Jadi dari kategori pertama tim yang bisa masuk final, semua tim masih eligible. Kita ke kategori kedua, yaitu ranking regular season. Dari seluruh tim dalam sejarah IBL, tim ranking terendah di liga yang pernah menjadi juara adalah Pelita Jaya 2017, yaitu di peringkat ketiga. Jadi di kategori ini, kita harus meng-cut 5 tim lain, dan hanya tersisa 3 tim teratas saja. Loh bang, kan tiap musim gamenya beda-beda jumlahnya, jadi beda dong rankingnya. Nah ternyata, hal ini sejalan juga dengan persentase menang kalah Pelita Jaya 2017, yang cuma 73%, terendah dalam sejarah IBL. Namun Prawira di peringkat 3 musim ini masih punya persentase 81%. Kita masuk ke kategori selanjutnya, yaitu margin kemenangan. Ini didapetin dari jumlah poin yang dimasukin dikurangin jumlah poin kebobolan dalam setiap game semusim, atau nama lainnya margin, lalu di rata-rata. Semakin tinggi, maka tim tersebut sering menang dengan blowout atau ngebantai. Semakin mendekati 0, tim tersebut bisa aja sering menang, tapi tiap kali menang hanya beda beberapa poin aja. Dan ini adalah daftarnya. Dan ternyata dalam sejarah IBL, tim juara dengan rata-rata margin menang terendah adalah juga Pelita Jaya 2017 dengan 12,93. Jadi tiap kali Pelita Jaya main, rata-rata PJ menang dengan perbedaan 12,9 poin. Dan ini adalah margin kemenangan tiap tim di musim ini. Kalau kalian perhatikan, Pelita Jaya yang di peringkat 1 hanya punya rata-rata margin menang 9,3 poin, lebih rendah dari Satria Muda dan Prawira. Jadi meskipun Pelita Jaya paling banyak menang, namun tiap menang, mereka hanya menang dengan perbedaan poin yang sedikit. Jadi kalau diurutin lagi secara rata-rata margin kemenangan, ini adalah peringkat tim musim ini. PJ jatuh ke peringkat 3, dan Dewa United jatuh ke peringkat 8. Dan sayangnya, Pelita Jaya musim ini lebih rendah dari rata-rata margin Pelita Jaya 2017. Jadi fans Pelita Jaya, maaf, tim Anda tidak lolos kategori ini. Hanya menyisakan 2 tim saja, yaitu Prawira dan Satria Muda. Tapi semua performa yang gue pakai tadi adalah performa melawan seluruh tim dalam semusim, baik itu tim cupu maupun tim hebat. Tapi di playoff, tentu kita hanya bermain melawan tim yang hebat saja, bukan? Jadi gimana performa tim-tim ini di regular season saat melawan tim hebat? Kita akan masuk ke kategori terakhir, yaitu total perbedaan poin melawan tim playoff, atau total point differential against playoff team. Ini mirip dengan margin kemenangan, tapi bedanya di jumlah atau di total, bukan di rata-rata, dan hanya saat melawan tim playoff. Ini adalah grafik jumlah perbedaan poin tiap tim saat melawan tim playoff. Dan inilah angka Prawira, yaitu 84 poin. Dan sebanding dengan margin kemenangannya, inilah angka Pelita Jaya. Oh, tapi ada satu tim yang belum. Ya, inilah angka Satria Muda. Terpaut jauh dari kedua tim tadi. Jadi tiap kali Satria Muda melawan tim playoff di regular season, mereka tidak hanya mengalahkan mereka, tapi juga menghancurkan dan membuli mereka. Tapi, apakah angka Satria Muda ini masuk dalam batas terendah dalam sejarah IBL? Well, gue harus mengubah angka total ini jadi rata-rata, sama kayak margin kemenangan jadinya. Dan inilah angka 3 tim ini. Dan ini adalah grafik rata-rata margin kemenangan tim juara dalam sejarah IBL tiap kali melawan tim playoff. Terendah masih Pelita Jaya 2017, dan tertinggi adalah Setapak 2019. Dan disinilah Satria Muda 2022.
Artinya, level kehebatan Satria Muda di musim ini hampir sama dengan Setapak 2019, tim terhebat dalam sejarah IBL modern. Jadi, menurut sejarah, bukan gue, Satria Muda akan back-to-back champion dan menjadi juara musim ini. Dan buat kalian yang gak setuju, silahkan komen alasan kalian di bawah. Dan gue mau terima kasih ke channel JX My High Roller dan web Flashscore yang udah jadi inspirasi dari video ini, gak di-endorse. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.